Mengembangnya rencana investasi senilai 1 miliar dolar AS oleh pihak Apple di Indonesia harus menjadi shock terapi untuk pemerintah guna menciptakan iklim berbisnis yang aman dan nyaman di dalam negeri. Prabowo ingin mendorong industrialisasi yang didukung penanaman modal asing di Indonesia. Namun, kemunduran pemerintahannya baru-baru ini terkait rencana peningkatan pajak pertambahan nilai dan amnesti korupsi memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana supremasi hukum akan berjalan di bawah pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Laras Setiadinda Permasuari, dalam Jurnal KBA. Penolakan regulator Indonesia terkait proposal Apple untuk penjualan iPhone 16 menghadapi tantangan besar, sebab persyaratan konten lokal ini dapat menghalangi investasi internasional lainnya. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai bahwa mengembangnya rencana investasi senilai 1 miliar dolar AS oleh pihak Apple di Indonesia harus menjadi shock terapi untuk pemerintah guna menciptakan iklim berbisnis yang aman dan nyaman di dalam negeri. Ketika akhirnya menolak untuk membangun pabrik di Indonesia, ya itu sesuatu yang secara bisnis masuk akal, gitu ya. Apalagi environment, ekosistem bisnis di Indonesia, khususnya untuk sektor elektronik itu masih jauh dari memadai. Kalau disuruh milih, ya mereka pasti milih ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand atau Malaysia. Dalam konteks ini terkait Apple, seperti pertanyaan Mas tadi, kita nggak bisa maksa. Kalau kita maksa justru reputasi kita hancur di mata investor dunia. Apple pasti berbicara dengan pemain global yang lain, gitu ya. Jadi kita harus perlakukan dengan fair dan benar. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah paralel lobby, tapi pada saat yang bersamaan memperbaiki iklim investasi. Kalau iklimnya bagus, pasti mereka dengan senang hati masuk dan invest di Indonesia karena pasar kita besar. Selain itu, kasus tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sejumlah media internasional menghebohkan baru-baru ini bahwa meskipun Presiden Prabowo sudah memberikan lampu hijau untuk rencana investasi dari perusahaan AS itu, namun semuanya kembali mentah oleh lobi-lobi lanjutan dari Menteri Agus Gumiwang ke pihak Apple. Kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, nanti setelah dari sini, dari Kemenprin, nanti akan melakukan proses business matching. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP, cell phones, ya, yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan, namanya business matching, ya, business matching. Kalau business matching itu prosesnya lebih cepat, karena barang sudah ada, tinggal mungkin nanti ada penyesuaian dari speknya dan lain-lain. Tapi manufacturingnya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik, itu juga akan dimulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment. Selain itu, kasus tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sejumlah media internasional menghebohkan baru-baru ini bahwa meskipun Presiden Prabowo sudah memberikan lampu hijau untuk rencana investasi dari perusahaan AS itu, namun semuanya kembali mentah oleh lobi-lobi lanjutan dari Menteri Agus Gumiwang ke pihak Apple. Pak, yang salah satu Apple sudah kehilangan mood itu, Pak Prabowo sudah kasih lampu hijau, tiba-tiba Pak Agus Gumiwang mau lobby lagi. Ya, kalau itu benar-benar terjadi, memang sangat disayangkan dan ini menggambarkan lemahnya koordinasi. Tapi saya tidak tahu apakah itu betul atau tidak, begitu ya. Yang saya garis bawahi sekarang bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas itu sesuatu yang betul, sesuatu yang pantas untuk dijalankan. Tapi begini, jangan berhenti di sini. Tetap terus komunikasi, negosiasi untuk meningkatkan TKDN Apple kalau bisa
mereka juga membangun pabrik Apple-nya di Indonesia. Sambil secara paralel ini PR besar kita memperbaiki iklim investasi, ekosistem bisnis khususnya terkait Apple, bidang gadget dan elektronik. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Rencana Apple yang tak ada kabarnya sama sekali itu sejak Oktober tahun 2024. Juga bisa mengindikasikan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah tidak aman lagi. Karena itu, pemerintah harus semakin intens melobi pelaku bisnis internasional. Sekaligus membenahi iklim investasi di Indonesia, supaya menarik perhatian investor asing. Pihak Apple sejak 2024 sudah melobi pemerintah Indonesia terkait pemasaran seri iPhone 16. Tapi tersandung dengan persyaratan keharusan konten lokal 40% dalam setiap gadget yang akan dipasarkan di Indonesia. Ini merupakan peraturan yang dinamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Untuk itu, karena pasar Indonesia yang berpenduduk 280 juta jiwa lebih ini merupakan pasar paling besar di kawasan Asia Tenggara, Apple pun melobi pemerintah Indonesia terkait rencananya membangun pabrik rakitan di Pulau Batam dengan nilai investasi senilai $1 miliar AS. Terkait TKDN 40% untuk produk gadget, saya kok melihat apa betul ya produk gadget yang di Indonesia itu TKDN-nya sudah 40%. Kalau memang betul ya perlu dilihat pabriknya di mana gitu ya. Jangan-jangan rumor atau beberapa teman mengatakan bahwa ini sebenarnya produk impor, kemudian diganti bungkus, kemudian dibeli dari perantara di Indonesia dan itu dianggap TKDN, jangan-jangan itu terjadi. Jadi dalam konteks ini pemerintah perlu mendorong governance, fairness dan climate business yang memadai di Indonesia. Dengan begitu otomatis investor berkualitas akan masuk ke Indonesia. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. TKDN 40% merupakan aturan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Namun, informasi yang diperoleh KBA News TV, target 40 tersebut sebenarnya sudah diatur dalam pasal 61 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perpres ini menyatakan bahwa, dalam pengadaan barang atau jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri. Jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Selanjutnya, dalam ayat 2 diatur pula bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus pula memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Menurut Perpres 16 tahun 2018 ini, nilai TKDN adalah 25%. Sedangkan 40% itu sendiri adalah gabungan dari penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP. Pada 2024, AmCham Indonesia dan the US Chamber of Commerce menyebut bahwa TKDN merupakan salah satu hambatan besar investasi Amerika Serikat di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Managing Director AmCham Indonesia, Lydia Rudi. Menurut laporan tersebut, investor asal AS yang sebagian besar merupakan bagian dari rantai pasokan global, tidak akan merasa nyaman untuk datang dan berinvestasi di Indonesia jika mereka tidak bisa mendapatkan komponen yang mereka butuhkan dengan kualitas sesuai. Sementara itu, East Asia Forum edisi tanggal 18 Februari tahun 2025, melansir kajian ilmiah Muhammad Faisal Hafiar Anwar dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari penelitiannya yang mendalam tentang kebijakan luar negeri dan ekonomi politik di Indonesia, Faisal menyatakan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto untuk industrialisasi Indonesia menghadapi tantangan besar. Ini karena pemerintahannya berpegang teguh pada kebijakan proteksionis yang diwarisi dari Jokowi. Konflik dengan Apple mengenai persyaratan konten lokal menyoroti bagaimana tindakan pembatasan ini dapat menghalangi investasi asing yang penting.
Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Meskipun negara tetangga Indonesia, yakni Vietnam menganut rantai nilai global dan menarik produsen, tapi fokus Indonesia pada substitusi impor dan hilirisasi komoditas, mengancam melemahkan tujuan pembangunan industri dan membatasi penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi. Presiden Prabowo sebenarnya telah menegaskan kesediaannya untuk menghidupkan kembali industrialisasi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8%. Namun, pemerintahannya masih terjebak dalam model kebijakan industri usang yang diwarisi pendahulunya, Joko Widodo. Larangan pemerintahannya baru-baru ini atas penjualan iPhone 16. Karena ketidakpatuhan Apple terhadap peraturan konten lokal, telah menunjukkan meningkatnya ketegangan antara ambisi industri dan realitas kebijakan. Pihak berwenang di Indonesia menganggap tawaran investasi Apple sebesar $1 miliar AS untuk produksi AirTag adalah tidak mencukupi. Dengan alasan adanya perbedaan antara investasi yang diusulkan dan nilai sebenarnya. Tindakan kursif seperti ini dapat bertentangan dengan komitmen Prabowo terhadap industrialisasi. Terutama karena Prabowo memperkirakan industrialisasi akan didorong oleh investasi asing secara langsung. Sayangnya, investor asing lebih memilih mencari negara dengan peraturan yang lebih menguntungkan, infrastruktur yang kuat, dan insentif yang transparan. Kebijakan TKDN hanya mewakili satu elemen dari strategi substitusi impor Indonesia. Meskipun tarif diturunkan, Indonesia menjadi lebih proteksionis sejak pertengahan tahun 2000-an. Dengan meningkatkan kebijakan non-tarif. Sebuah studi menemukan bahwa negara ini telah menetapkan 394 pembatasan perdagangan sejak tahun 2015. Dan ini jauh melebihi negara-negara anggota ASEAN lainnya yang berpendapatan menengah. Malaysia, Thailand, dan Vietnam masing-masing hanya menerapkan 102, 112, dan 58 tindakan perdagangan yang merugikan. Penelitian Bank Dunia menemukan bahwa hampir 2/3 pekerja di Indonesia terjebak di sektor-sektor dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, sehingga menghambat mereka untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Rencana Prabowo untuk melanjutkan warisan hilirisasi yang dilakukan oleh Jokowi dan memperluas kebijakan ini ke 28 komoditas, menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industrialisasi. Hilirisasi produk pertanian, kehutanan dan perikanan mungkin menjanjikan. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk hilirisasi produk mineral, seperti industri peleburan nikel. Pendekatan ini tidak menghasilkan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia secara luas, dan juga tidak meningkatkan proporsi pekerja di industri logam. Penerapan pendekatan proteksionis untuk meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia juga sudah ketinggalan zaman. Ini mengingat lanskap jaringan produksi global yang ada. Manufaktur tidak lagi mengikuti model sentralisasi dalam satu negara, seperti yang dibayangkan oleh Presiden Prabowo dan elit populis nasionalis lainnya. Perusahaan-perusahaan ini, secara mendasar, telah beralih ke pengoperasian melalui bisnis global, dengan proses produksi yang didistribusikan ke berbagai negara berdasarkan keunggulan komparatif, mulai dari ekstraksi bahan mentah, hingga distribusi produk akhir. Prabowo dan para menterinya harus secara radikal beralih dari pendekatan kebijakan industri tradisional yang berpusat pada substitusi impor ke perekonomian yang lebih mengglobal. Penanaman modal asing dapat mengatasi kelemahan utama Indonesia dalam hal teknologi mutakhir, keahlian khusus, barang modal penting, dan jaringan produksi yang mapan. Dibandingkan Indonesia, Vietnam telah menunjukkan manfaat yang disumbangkan oleh perekonomian yang lebih liberal terhadap pengembangan manufaktur. Peraturan ini tidak menetapkan persyaratan modal minimum untuk sebagian besar investasi asing, sementara Indonesia memiliki ambang batas sebesar 10 miliar rupiah. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Mendapatkan kredit keuangan dan izin mendirikan bangunan juga lebih mudah di Vietnam dibandingkan di Indonesia. Hasilnya, nilai tambah manufaktur Vietnam telah melampaui Indonesia sejak tahun 2015. Perdagangan yang lebih terbuka juga memfasilitasi produksi barang. Sebuah studi terhadap perusahaan manufaktur di Vietnam
menemukan bahwa peningkatan impor di tingkat sektor berkorelasi positif dengan produktivitas perusahaan, dan ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan di Vietnam yang menggunakan input impor. Dan, ini menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. Ekspor Vietnam menyumbang 93,8% PDB pada tahun 2022, sedangkan Indonesia hanya menyumbang 24,5%. Peraturan yang jelas dan transparan, dan menjadi faktor kunci lainnya, adalah Prabowo ingin mendorong industrialisasi yang didukung penanaman modal asing di Indonesia. Namun, kemunduran pemerintahannya baru-baru ini terkait rencana peningkatan pajak pertambahan nilai dan amnesti korupsi yang sudah lama direncanakan. Memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana supremasi hukum akan berjalan di bawah pemerintahannya. Rencananya untuk memberikan izin pertambangan kepada universitas-universitas di Indonesia dan dorongan untuk membangun perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Juga menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap ekstraksi sumber daya alam, sebuah pemikiran kuno yang telah lama menghambat pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintahan AS menghadapi pilihan penting, antara mempertahankan kebijakan proteksionis yang tidak efektif, dan menerima integrasi ekonomi global. Sementara kemampuan Prabowo untuk beralih dari retorika nasionalis ke reformasi praktis, akan menentukan apakah Indonesia mencapai pertumbuhan industri yang berarti. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Demikian laporan berita. Kali ini, saya, Laras Setiadina Perwaswari dan segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.